Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elizabeth Tessa Dian Adventa, Monik Anggun Haryanti, dan saya sendiri Taufik Rindang Suprapto. Kami akan menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari seorang perekam medis. Perekam medis adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan rekam medis adalah kumpulan informasi mengenai kondisi dan riwayat pasien berobat. 1. Filing. Bagian penyimpanan. Tugas pokok dari bagian penyimpanan yaitu 1. Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyampaian dokumen rekam medis. 2. Mengambil kembali dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan. 4. Menyusutkan dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan. 4. Membantu dalam pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis. Tanggung jawab dari bagian filing yaitu 1. Bertanggung jawab atas segala informasi yang diberikan kepada pemimpin. 2. Bertanggung jawab terhadap data pasien. 3. Bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam lingkungan rekam medis, khususnya bagian filing dan assembling. 4. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja rekam medis. 5. Bertanggung jawab atas penyimpanan berkas rekam medis rawat inap maupun rawat jalan yang baik dan tidak hilang. Wewenang dari filing yaitu menjalin kerjasama dengan gugus tugas yang terkait demi pelaksanaan dan kelancaran kerja. 2. Mengajukan usul penaikan mengenai sistem maupun prosedur. 2. Coding, yaitu tugas coding adalah memberikan kode penyakit berdasarkan diagnosa dan disesuaikan dengan ICD-10, lalu mengelompokkan data sesuai tabularis index. Wewenang dari coding yaitu 1. Menerima berkas rekum medis dari petugas analisa kelengkapan. 2. Membuka rekam medis pada form, yaitu ringkasan masuk dan keluar atau bagian diagnosa utama dan komplikasi bila ada. 3. Menghubungi dokter terkait jika terdapat penulisan diagnosa pasien yang kurang jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemberian coding. 4. Melihat program coding pada komputer atau ICD-10 volume 1 dan 3. 5. Mencari, menganalisa, dan mencocokkan diagnosa dari rekam medis dan ICD-10 atau komputer setelah ditemukan dilihatnya coding. 7. Mencatat kode tersebut di sebelah diagnosa pada rekam medis tersebut. 7. Setelah selesai melakukan kodifikasi penyakit, maka petugas memberikan rekam medis di bagian indexing. 2. Coding dan indexing. Coding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks. Assembling. Tugas assembling adalah melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan berkas rekam medis. Tugas pokok dari assembling yaitu menerima dokumen rekam medis dan sensus harian dari unit pelayanan dan menyerahkan sensus
pengendalian ke fungsi analisis dan laporan. Kedua, menyerahkan dokumen rekam medis baru dan melengkapi formulir kepada unit pengguna. Tiga, mencatat setiap pengguna formulir rekam medis ke dalam buku pengendali penggunaan formulir rekam medis. Empat, mengalokasikan dan mencatat penggunaan nomor rekam medis ke dalam buku pengguna nomor rekam medis. Tanggung jawab dari assembling yaitu pengendalian kelengkapan isi dokumen rekam medis. Dua, pencatatan pada kartu kendali atau KAPA. Tiga, perakitan kembali urutan dokumen rekam medis. Empat, penerimaan sensus harian dari unit-unit pelayanan. Lima, penyerahan sensus harian ke penganalisis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 4, ada analisis atau reporting yang tugasnya setiap 3 bulan menyusun laporan RL1 tentang data kegiatan rumah sakit berdasarkan rekapitulasi dan data tambahan. Yang kedua, setiap 3 bulan sekali menyusun laporan RL2A tentang data morbiditas pasien rawat inap dan RL2B tentang data keadaan morbiditas pasien rawat jalan yang berdasarkan indeks penyakit rawat inap dan rawat jalan. Yang ketiga, setiap bulan menyusun laporan RL2A1 tentang data keadaan penyakit khusus pasien rawat inap rumah sakit dan RL2B tentang data keadaan penyakit khusus pasien rawat jalan rumah sakit yang berdasarkan indeks penyakit rawat inap dan rawat jalan. Tugas keempat, setiap tahun menyusun laporan RL 2.1 tentang data individual morbiditas pasien umum rawat inap. RL 2.2 yaitu tentang data morbiditas individual pasien obstetri rawat inap. RL 2.3 tentang data morbiditas pasien baru lahir atau lahir mati rawat inap berdasarkan data dari dokumen rekam medis pasien umum. Selanjutnya kita lanjut kepada contoh coding yang berdiagnosakan akun fraktur tibia dextra. Pertama-tama kita buka ICD 10 dulu tentang coding penyakit. Lalu kita buka alfabetik dulu. Itemnya fraktur. Lalu kita cari tibia yang berpoinkan S8 2.2. Lalu kita rujuk pada ICD 10 vol 1 yaitu ketemunya S8 2.2 fracture of shaft of tibia. Jadi S8 2.2 yaitu fracture of shaft tibia open. Lalu kita pindah buka ICD 9 yaitu tentang tindakan. Tindakannya yaitu debridement fraktur tibia. Lalu kita buka sama alfabetiknya. Ritmenya debridement. Lalu kita cari open fraktur. Lalu cari fibula. Dan ketemunya 76.99 yaitu debridement of open fracture of tibia and fibula. Lanjut kita ke contoh filling. Yang pertama, jenis kegiatannya yaitu tentang penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan yang sudah diolah untuk disimpan di rak penyimpanan. Waktu untuk melayaninya yaitu 40 detik. Volume beban kerjanya sama semua 32. Total waktu melayani 1280. Selanjutnya yang kedua, jenis kegiatannya tenaga penyimpanan mencatat di buku pencatatan penyimpanan berkas rekam medis. Waktu melayaninya yaitu 120. Volume bebannya 32. Total waktu melayani 3840.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengucapan, tolong dimaafkan. Jika ada penyampaian materi yang kurang berkenan, mohon sanggahannya. Terima kasih.